Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditetapkan menjadi tersangka. Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Proyek yang jelas-jelas untuk ketahanan pangan, menanam singkong saja berantakan. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Ada berita luar biasa pagi ini, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditetapkan menjadi tersangka. Ya, setelah kemarin dilakukan penggeledahan di rumah dinas Kementerian di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pagi ini KPK menetapkan Pak Yassin Limpo sebagai tersangka. Ya, tentu saja berita ini mengagetkan, tapi juga ya tidak terlalu mengagetkan juga, karena pada bulan Juni yang lalu, 19 Juni yang lalu, Yassin Limpo ini juga pernah dipanggil dan beliau mengatakan bahwa akan mengikuti proses ya yang dilakukan KPK dengan sebaik mungkin. Nah, yang menjadi sedikit mengganggu adalah pernyataan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh KPK ini berhubungan dengan dukungan partainya terhadap Anies Baswedan. Ya, selalu saja diarahkan ke situ. Asumsi-asumsi yang menggiring opini inilah yang akhirnya membuat masyarakat selalu berpikir bahwa seolah-olah pemerintah punya andil besar ya dalam menjatuhkan atau membuat kredibilitas seseorang menurun. Ya. Tapi kita lihat bahwa KPK sudah melakukan proses kerjanya dengan baik dan sesuai dengan proses yang seharusnya. Sehingga hari ini ditetapkan Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementan lainnya menjadi tersangka. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Nasdem. Setelah kasus Johnny G. Plate kemarin, harusnya dilakukan pembenahan besar-besaran. Bukan akhirnya malah terjadi lagi hal seperti ini. Kita masih ingat pidato Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Nah, ini sudah sekian kali, bahkan 2 menterinya terkena kasus korupsi. Apakah akan dibubarkan? Entahlah. Tapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, kita selalu melihat bahwa semua politisi selalu berbicara soal integritas, kebangsaan, anti korupsi. Ya. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa di Indonesia tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada yang kelaparan. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan, melakukan proyek dan tidak sesuai dengan harapan, dia tidak bisa menjelaskan. Ketika dia melakukan hal ya yang mengundang banyak pertanyaan, tidak pernah dijelaskan. Contoh misalnya nih, entahlah apakah ini berhubungan dengan kasus food estate atau tidak. Tapi kalau kita melihat kasus food estate misalnya, Pak Prabowo ya di Kemenhan ini mendapat kepercayaan khusus dari Pak Jokowi untuk menjalankan proyek ini. Ya. Tapi kemudian berantakan, tidak berjalan. Sementara dalam pidatonya setiap hari kita dengar Pak Prabowo ini berpidato bahwa dia ingin berkuasa atas izin rakyat supaya tidak ada korupsi, tidak ada kelaparan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan percaya bahwa seorang pejabat tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan pelanggaran, dan tidak membiarkan rakyatnya kelaparan kalau proyek yang jelas-jelas untuk ketahanan pangan, menanam singkong saja berantakan. Dan uang yang 1 sekian triliun itu entah kemana. Yang menjadi masalah adalah tidak ada penjelasan apapun dari Kemenhan tentang hal ini. Malah Pak Jokowi yang bilang bahwa ya kadang kalau kita menanam percobaan pertama itu suka gagal, harus dilakukan lagi percobaan yang kedua dan sebagainya. Tapi tidak ada penjelasan apapun dari orang atau kementerian yang menjalankan proyek ini. Demikian halnya dengan Alutista misalnya. Pembelian Alutista yang sekian mahalnya dengan dana triliunan, padahal beberapa tahun yang lalu Alutista ini kita tolak, kita nggak mau terima karena ini barang bekas. Nah, kan rakyat jadi bertanya-tanya, kenapa harus dibeli dengan harga segitu mahal?
Apa urgensinya? Kan jadi banyak pertanyaan terkait kolusi, mungkin korupsi dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita menjadi ragu. Apakah omongan-omongan, kata-kata yang diucapkan di media sosial, di pidato-pidato itu memang berkorelasi dengan perbuatan. Saat ini adalah tahun pemilu. Kita lihat bahwa semakin hari kondisi memang semakin panas. Seseorang yang berteriak ingin berkuasa, meskipun dengan frase dengan izin rakyat, dan selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Tapi setiap pidato mengatakan saya ingin berkuasa. Lalu dia protes, katanya jangan dipelintir dong, saya ingin berkuasa dengan izin rakyat. Ya memang tidak masalah. Tidak ada yang dipelintir karena berkuasa, saya ingin berkuasa dan dengan izin rakyat ini memang sudah jelas. Masalahnya di kalimat saya ingin berkuasa. Karena kalau di frase dengan izin rakyat, semuanya akan melakukan hal yang sama, ya, melewati kontestasi kompetisi yang konstitusional sesuai dengan apa yang dilakukan oleh semua orang yang mengikuti kompetisi ini, melakukan proses yang sama dan akan menjalankan jabatannya sesuai dengan suara yang rakyat yang diterimanya. Jadi masalahnya bukan di situ, tapi di kalimat saya ingin berkuasa. Karena orang yang ingin berkuasa, yang mendapatkan jabatan karena ingin berkuasa, tentu akan berbeda orang yang mendapatkan jabatan atau kekuasaan karena mendapatkan kepercayaan dari rakyat bahwa dia bisa melayani dan bisa mengabdi bagi kepentingan rakyat. Inilah yang akan menjadi bottom line-nya, akan menjadi pijakannya tentang kebijakan, keputusan-keputusan di masa depan, orientasi ke depannya, dan wawasan akan masa depan ini akan ditentukan dari pijakan ini. Jadi kalau menurut saya yang perlu kita perhatikan adalah apa yang sudah dilakukan, bukan apa yang selalu dikatakan. Salam and open your mind.